Shalom, bersyukur apa adanya. Halo, selamat malam. Ya, shalom. Dari Islam atau dari Kristen? Muslim, Bang. Muslim, silakan. Semangat menyampaikan kebenaran. Tuhan Yesus, terima kasih. Om Serba-Serbi Ngapak, apa kabar? Dalam silakan, bersyukur. Kita bicara yang dasar-dasar aja ya. Ya, Soalnya karena aku dalam Islam sesuatu yang tinggi itu nggak mungkin kan? Makanya dasar-dasar. Ya bukan, memang bukan begitu, tanah Bang. itu tidak akan bisa menyentuh langit. Masalahnya kan aku Hanya kan masih langit yang bisa terbatas sampai ke tanah. pengetahuannya. Kenapa? Masalahnya kan aku masih terbatas pengetahuannya, belum terlalu hafal semua Al-Quran. Nggak perlu menghafal juga, memang keterbatasan itu ada bagi mereka yang menolak Kristus kok. Silakan. Begini, Bang. Saya mau bertanya nih. Di dalam kitab ya, Yesus mengatakan, "Akulah jalan kebenaran. Tidak ada sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Benar begitu ada? Betul, Yohanes 14 ayat 6, betul. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ana huwa thoriq al-haq al-hayah, betul. Iya betul banget. Tapi itu yang saya mau pertanyakan. Itu dikatakan jalan, berarti pelantara. Benar? Jalan dan kebenaran dan hidup, ana huwa thoriq al-haq al-hayah. Tahu nggak? Tuhanmu juga dikatakan jalan. Al-thoriq itu artinya apa? Iya Bang. Yang saya mau pertanyakan, itu kan disebut kata jalan, berarti pelantaraan. Jalan perantara. Terus Iya, apa? itu kan, Inti pertanyaannya apa? Jadi itu gimana caranya menyampaikan kepada Tuhan yang pemilik langit dan bumi? Ya tajali suhudi lah. Kamu belajar konsep Nur Muhammad nggak diajarin nggak sama ulama ini yang basic, kamu sentuh yang tinggi. Kenapa? Nih, Iya, kamu mute dulu, diem. Soalnya ada backsound balap liar, berisik ya. Berisik soalnya, kecuali kalau hening tenang, makanya ke gua deh coba. Biasa barangkali bisa lebih tenang dan kamu dapat inspirasi. Syukur-syukur dapat wahyu keluar dia jadi nabi loh. Dengerin ya. Yohanes 14 ayat 6, kamu bilang ini bahasan yang basic, ini bahasan tinggi dalam Islam. Ya, dalam Kristen ini bahasan yang basic, dalam Islam ini bahasan yang tinggi loh. Ketika Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Perhatikan ya Islam, Yesus lagi ngomong sama orang Yahudi. Yesus lagi ngomong sama orang-orang yang memang tradisi mereka dan memang dalam ajaran iman mereka. Allah Sang Bapa itu transenden, gue udah bilang berkali-kali. Tidak tergapai, tidak bisa langsung menuju Sang Bapa. Makanya perantaranya. Kamu lihat bagaimana orang-orang Yahudi, bagaimana mereka dengerin, jangan maksud saya, lu kan pakai basic nih, gue udah sebut nih. Ketika orang-orang Yahudi sedari mulai dalam perjanjian lama, ketika Yesus menyebutkan Allah Sang Bapa, yang mereka tahu adalah Hashem Edonai itu sendiri, yang berbicara kepada Musa, yang berbicara kepada Abraham, yang berbicara kepada Yakub, yang itu tidak bisa mereka langsung sampai, makanya butuh perantara. Dengerin, itu tradisi Yahudi, makanya mereka tidak asing ketika Yesus menyampaikan tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mereka nangkep maksud Yesus. Ngerti gak? Jadi bukan berarti kemudian Yesus bukan Tuhan hanya ketika disebut-sebutnya. Kalau dalam Islam ini yang disebut dengan tajali syuhudi, yang dalam konsep kamu itu terlalu tinggi, yang disamakan dengan ilmu makrifat. Itu saya setuju. Maksud saya, Bang, yang mau tanya, gimana caranya menyampaikan kepada Tuhan yang pemilik langit dan bumi gitu. Ya gimana kata jalan. Lo kayak gini nih teman-teman, dia kayak orang yang udah tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, dijelasin rumusnya, dia tanya lagi. Enggak, kayak gini Bang. Tadi kan dijelaskan. Enggak, diem. Islam, diem. Islam, diem ya. Otak kamu kan berilmu. Kamu kan bertanya gimana sampainya kepada Tuhan Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Jawabannya Yesus bilang sendiri, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau jadi harus melalui Yesus." Yalah, puyeng otaknya nggak nyampe, pusing. Itu udah ada jawabannya, ngerti nggak sih? Dia tuh gini bro. Jangan yang penting nanya yang penting, bukan yang penting nanya. Ya.
Dia nanya, jawabannya udah ada di situ. Bingung nggak lu? Dia nanya, bagaimana sampai kepada Bapa pencipta langit dan bumi? Itu udah ada jawabannya. Yesus sendiri ngomong, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jawabannya. Melalui Yesus. Islam. Mau sok-sokan, kita nanya yang dari yang basic ya. Itu jawabannya, itu melalui Yesus. Makanya Yesus dikatakan sebagai perantara kepada Allah Bapa. Kenapa Yesus ngomong di dalam Yohanes 5 ayat 19? Sebab apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan juga oleh Anak. Ngerti? Joseph debat sama Ustadz tahta siapa lagi gue gak kenal. Banyak kali lah kamu mau Islam. Yusuf PI udah, Palopo yang gak jelas itu kayak perempuan udah, siapa lagi? Yang bener lah Islam lah. Kalau request lah, jangan yang aneh-aneh, jangan yang bikin kalian malu ya. Kita lanjut ya. Coba jelaskan nubuatan Yudas Iskariot apa sih? Amin sok lu, Aminah. Ya kita lanjut ya teman-teman, ini kenapa lama sekali. Oke kita lanjut ya. Gue nggak tahu harus naikin siapa, tapi ya yang ini lagi loading ya. Salam Xavier deh ya. Salam Xavier. Halo, Bro Xavier. Iya. Dari Islam atau dari Kristen? Gue Islam. Oh Islam, ya silakan. Mau tanya, apakah zat kepada Yesus kepada Yesus? Zat. Ngomong yang benar bro. Maksud saya. Coba kau ini bising ya. Dengerin, kau ini bising. Kau matikan dulu televisimu, TVmu itu, baru kau ngomong sama aku. Bisik. Zat apa? Zat Yesus. Yesus itu bukan zat. Yesus itu nama pribadi merujuk kepada Yeshua HaMashiach, Yeshua Al-Masih, Yesus Kristus, Yesus Kriste. Zat apa sih? Kita lagi nggak ngomongin entitas yang kamu sebut sebagai Tuhan itu, yang adalah zat itu. Pakai D. Nggak usah disama-samain, pusing saya kalau ngomongin dia. Ya kan? Ngomongin dia siapa Joseph? Ya aku sendiri. Apa lu? Apa mau protes? Enggak, gue lagi nggak ngehina sesembahan lu. Gue lagi ngomongin diri gue sendiri. Karena menurut kalian kan dia itu kata sifat. Ya udah. Yo, apalagi Xavier, jangan bikin puyeng. Xavier. Zat besi. Hawi mau. Zat besi. Halo, Xavier dibuka mic-nya. Kalau menunjuk Yesus itu apa? Yesus itu adalah Tuhanmu, Tuhan kita, Tuhannya nabimu, Tuhannya Tuhan nabimu. Tuh Yesus Kristus. Dia itu siapa ya? Dia adalah Allah yang sejati, Allah benar. Dia sepenuhnya manusia, sepenuhnya Allah. Terus kenapa? Mau tanya, kenapa kamu percaya kepada Yesus? Ya, karena Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lalu? Jika kamu tahu itu adalah Yesus, apakah kenapa Yesus apabila diangkat dan banyak orang Yahudi masa itu sudah macam bertukar, bermulanya daripada seseorang. Saya pun lupa. Tak apa-apa lah budak ni ngomong apa. Kau ngomong apa sih? Kamu patutnya kena bersabar sih. Kamu kan sebagai ni kan missionaries kan, of course. Kamu kena bersabar. Kamu kan, kenapa kamu asyik marah je? Saya punya soalan. Saya tanya satu. Lu jangan ngomong dah, bikin gua ini sakit perut. Apa sih? Ngomong apa sih? Oi. Kau nih ngomong cakep apa? Aku punya kawan dari Malaysia, nggak ada yang nggak ada yang kayak kamu. Mohon maaf ya teman-teman yang dari Sabah, dari Sarawak, dari Kuching, ya. Nggak ada yang kayak kamu. Maksudnya ngomong Melayu pun mereka jelas gitu loh. Maksudnya jelas ngomong apa tuh jelas. Nggak yang apa. Enggak.
teman-teman yang melakukan kayak nih, kayak banyak lah teman-teman yang menonton. Enggak bingung saya. Maaf ya, bukan maksudnya menghina sih. Cuman saya dari tadi berusaha untuk menyimak gitu. Apa ya? Kau mau ikut gak ruqyah dulu Gi sama Nyai Rosidah teman saya? Ntar saya kenalin ya Nyai Rosidah itu. Udah ngomong lagi coba terakhir coba ngomong apa nggak jelas soalnya, nggak jelas beneran, nggak jelas. Saya udah sakit perut. Coba ngomong aja. Tuh banyak teman-teman yang dari Melayu, teman dari Malaysia tuh banyak yang ini ya. Enggak, teman-teman dari Melayu pun ada yang nggak paham ini tuh. Oh dari Semenanjung. Oh memang beda ya. Oh saya baru tahu. Oke lah. Coba ngomong lagi pelan-pelan. Masalah teman-teman dari Malaysia juga bingung. Pelan-pelan aja. Saya nggak kemana-mana. Saya nggak kabur mencuri baju. Saya nggak melarikan diri. Nggak di sini aja. Silakan lanjut. Kok malah diam. Silakan bro dibuka mic-nya. Ngomong lagi. Pelan-pelan nih. Pelan-pelan. Nggak kemana-mana. Gue nggak kemana-mana. Ya, silakan bro. Do you believe that Jesus has only the one? Hah? Has apa? Do you believe that Jesus is one? Alah, ngomong apa lah. Jesus is apa? Kok kamu percaya gak Tuhan itu adalah Yesus itu ada satu, tapi kenapa dia jadi manusia seperti itu? Ya iya, karena memang satu-satunya menjadi manusia itu Sebentar. Saya akan cakap satu persatu kerana kamu enggak faham. Mengapakah kamu percaya Yesus? Kerana Yesus itu kerana kan Yesus kan berbuat sama badan macam kita kan. Saya bingung sama kamu. Ketika sudah dipertanyakan mengapa, kamu jawab karena, itu sudah jawaban loh. Jadi kamu tanya sendiri, jawab sendiri gitu maksudnya. Lah saya cakap jawapan ni, saya cakap soalan bukan jawapan. Kalau kamu awak nak tulis soalan, kebat, kamu bilang kerana, after you say mengapa, itu sudah jawaban. Mengapa tuh dijawab karena. No. Kalau kerana, mesti soalan dia tak berapa responsif. You know? Jangan pusing. Enggak cuma saya aja masalahnya yang pusing. Coba ulang lagi. Okay. I will repeat Ya, kok tak kamu usah gelak? lah mendesa-desa Pak Cik. Langsung lah ngomongnya. Kau ni apa? Langsung aja. Kan setiap manusia kan dicipta dari tanah. Jadi kenapa Yesus menjadi Tuhan pula? Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Dia menjadi manusia. Kenapa? Itu soalan yang benar. Ya. Itu adalah hal yang tepat. Tapi kalau dia menjadi Tuhan, itu seolah-olah dia bukan Tuhan lalu menjadi Tuhan. No, yang benar adalah dia menjadi manusia. Siapa dia? Yesus yang adalah Tuhan. Terus kenapa dia menjadi Tuhan? Why Jesus is God? Sudah saya bilang Yesus tidak pernah menjadi Tuhan. Itu kata yang rancu. Ngerti nggak Islam? Ngerti nggak kamu? Menjadi Tuhan itu berarti ada kemungkinan Yesus itu bukan Tuhan tadinya, lalu menjadi Tuhan. Ini salah. Ini keliru pemahamannya. Yang benar, terus, yang tepat, kalau Trinity Yesus adalah Tuhan. Dengerin. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ngerti? Kalau kau jadi manusia, kenapa nak kena jadi seorang manusia nak untuk turun? Demi keselamatan kita. Kalau keselamatan Nabi Muhammad pun keselamatan juga kan? Nggak pernah selamat. Gimana mau selamat orang kena racun?
Jangan mancing-mancing. Nabimu nggak Nabi bangkit. pernah kena racun Nabimu- pun ada juga. Siapa? Ya masa Siapa? tu. Yesus mati kena racun nggak? Yesus mati. Bukan. Mati. Saya tak cerita pasal Yesus. Kalau Yesus mati disalib kan? Kan? Betul. Mati Betul. disalib. Ah. Betul. Tapi kalau pandangan Islam, Yesus masih selamat. Maksudnya Iya. bukan Yesus tapi Nabi Isa. Oh, Yesus bukan Nabi Isa, dan Nabi Isamu terlalu pengecut. No. Sampai harus I mean kabur. Yes, I he mean is a this- coward. ah. Yes, he is. Dengerin. Semua nabi itu dikatakan bangsa Israel membunuh nabinya. Hadiahnya apa? Surga. Nabi Isamu kenapa takut? Kenapa Tuhanmu takut? Kenapa Tuhanmu terlalu plan membuat rencana, membuat planning? Logikanya nyampe nggak? Itu berdasarkan Sekarang saya tanya, kun semua fayakun. nabi Allah yang dibunuh atau tidak dibunuh masuk surga nggak? Soalannya, so what? Kenapa Isamu nggak berani? Entah Isamu atau Tuhanmu yang terlalu plan membuat rencana, tiba-tiba diubah di bagian akhir. Mohon maaf ya, saya sudah sering katakan, lebih parah daripada saya. Saya revisi nggak banyak loh ketika membuat karya tulis ilmiah, ketika membuat skripsi. Kenapa Tuhanmu lebih parah daripada saya? Membuat satu planning, membuat satu cerita, membuat satu kisah yang katanya mukjizat, itu harus direvisi. Loh, kenapa dibilang revisi Joseph? Mana pernah direvisi? Loh, sekarang saya tanya, ketika terjadi penyempurnaan, itu berarti yang tadinya nggak sempurna. Logika simpelnya kan kayak gitu. Makanya disebut yang sempurna. Nah, bukan saya ngomong kok, kalian sendiri yang ngomong. Mengklaim ya kan, sebagai penyempurna. Berarti yang sebelumnya tidak sempurna. Masalahnya yang sebelum-sebelumnya pun Tuhanmu yang bikin. Tuhanmu yang buat. Aneh nggak kira-kira? Makanya saya bingung kalau ada orang-orang yang tertarik untuk mengikuti ajaran iman mereka. Kok kamu nggak pakai logika sederhana ketika mereka mengatakan, oh kitab kami kitab penyempurna. Mereka itu sedang merendahkan posisi Tuhan serendah-rendahnya. Karena di dalam iman mereka, mereka sendiri yang mengklaim bahwa selain kitab mereka, ya, selain kitab mereka, kitab-kitab sebelumnya itu diturunkan, ya kan? Diturunkan oleh Tuhan mereka. Lah sekarang kalau disempurnakan berarti yang sebelumnya kan nggak sempurna, kan gitu, betul nggak? Logikanya, sederhananya. Oh, nanti alasan, oh iya, ya itu sempurna, tapi udah diubah-ubah. Lalu sekarang malah jadi tanda tanya lagi. Tidak kuasakah Tuhanmu untuk menjaga firman-Nya sampai harus berkali-kali diupdate? Lebih parah dari keamanan Apple. Ya, mudah diretas, mudah dihack, mudah di... Ya, oh, berarti inilah ya istimewanya iman kalian. Memperkenalkan hacker, ya. Sampai harus diupdate beberapa kali baru keamanannya tingkat tinggi gitu ya. Sama bingung. Nah itu makanya logika sederhana kayak gitu aja nggak nyampe. Ngerti? Loh, kenapa saya samakan dengan teknologi? Teknologi buatan manusia saja canggih kok. Ya nggak? Developer itu kalau membuat teknologi, membuat aplikasi itu pasti diuji coba, pasti memperkenalkan tingkat keamanan. Tuhanmu yang katanya semesta alam penjaga segala sesuatu maha tahu, masa nggak tahu kalau misalkan nanti kedepannya ada yang mengubah-ngubah? Nggak dijaga kah? Ngerti? Nyampe nggak otaknya? Bingung nggak? Makanya jangan mengklaim yang aneh-aneh, bikin bingung ya. Begitu Xavier. Ada lagi bingung saya kalau saya ngomong sama kamu nggak ngerti-ngerti. Itu hal sederhana ya. Itu hal sederhana loh. Makanya jangan sok-sokan bawa siapa itu? Donditan lah apalah. Itu coba suruh dijawab itu logika sederhana. Kenapa? Oke. Kalau ada teman-teman dari Islam mau menyanggah mungkin ya, mau apa lagi? Mau apa? Mau protes ya, silakanlah naik ya. Silakan. Coba supaya hal itu bisa mengantarkan kalian kepada iman yang sejati, keselamatan yang utuh gitu ya. Shalom Bu. Salam bro. Shalom. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam. Oh ya, silakan bro. Mau nanya, kalau logikanya aula yang kamu maksudkan tadi, saya nggak setuju bro. Ya itu kan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kehendak apa maksud kamu? Yang kehendak yang dia mau turunkan Taurat, dia mau turunkan Zabur, kita kan wajib mengimani bro. Kenapa Islam
penyempurna karena sebelumnya udah dirubah oleh murid-murid Nabi Iya, Isa. itu permasalahannya. Sekarang saya tanya pertanyaan simpel ya bro ya. Selain Al-Quran, kitab yang diturunkan Allah itu apa? Kitab Taurat, Zabur, Injil. Oke, kitab Taurat, Zabur, dan Injil Allah yang menurunkan, Allahmu. Iya, Allah yang menurunkan. Oke, Kita wajib- sekarang saya tanya. Taurat, Zabur, dan Injil yang diubah-ubah itu tidak mampukah Allah menjaga? Sebentar bro ya. Oh iya, saya harus menunggu. Kabur. Kurang ajar. Saya nggak nurunin ya. Saya nggak nurunin ya. Kamu lihat dari tadi ekspresi saya, tangan saya di sini, tangan saya satunya lagi di bawah sini. Kabur dia. Sebentar ya bro. Jurus kabur. Ya. Keren ya. Boleh gue coba. Enggak ah. Pusing. Ini ya, tadi saya sudah bilang logika sederhana ya. Manusia menciptakan suatu produk apapun ada prototipenya. Setuju nggak sama saya sampai di sini? Ada prototipenya. Dan itu melalui proses yang panjang, ada blueprint, ada konsep di kepala, ada blueprint sampai terjadi adanya prototype dan semua. Itu kan melalui proses panjang. Ada namanya tahapan uji coba, gitu. Nah, sekarang berbicara mengenai bagaimana yang ilahi, yang Tuhan, yang Allah itu sendiri ketika mewahyukan, ketika menyampaikan kebenarannya melalui perantara. Misalkan kamu mau nyebut dalam imanmu itu nabi-nabi, siapa, Nabi Daud, Nabi Isa, kayak sekali terserah. Ketika menyampaikan produknya, ya, memperkenalkan gitu, inilah aku, inilah produk-produkku, kayak gitulah ibaratnya kayak gitu ya. Tapi ya ada kecacatan, itu lebih parah kan? Ya enggak? Ada kecacatan sehingga harus disempurna. Ini gagal, ini gagal. Gagalnya sampai 3 kali, baru yang keempat ini baru sempurna. Kan gitu. Simpelnya begitu. Kenapa? Saya sudah bilang, manusia saja semakin berkembangnya zaman, semakin meminimalisir yang namanya terjadi human error atau error-error lainnya, ya kan? Karena kita mau yang perfect. Saya tadi sudah bilang menggunakan perumpamaan suatu produk, ngerti? Kenapa? Ada pertimbangan ketika kamu membuat satu produk yang berulang kali dicoba gagal terus, butuh biaya, butuh tenaga, butuh pikiran, kan gitu. Kamu bilang nggak bisa disamain, Joseph. Ya itu justru, kalau nggak mau disamain harusnya lebih daripada manusia. Ngerti sampai di sini otaknya? Manusia saja berupaya mati-matian untuk sempurna, untuk perfect. Nggak ada mistake. Ngerti? Jangan samakan Tuhan dengan manusia. Saya nggak nyamakan, justru saya mau menyebutkan posisi manusia saja bisa lebih daripada Tuhan. Ingin menyaingi Tuhan, sempurna gitu loh. Paham? Shalom Naga. Selamat malam, Abang Joseph. Selamat malam Naga Sabah. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Muslim. Oh iya, silakan. Apa? Mau ditanya apa? Kamu yakin mau ditanya sama saya? Hah? Loh, boleh-boleh aja kalau nanya. Kalau bisa saya jawab. Oh ya, saya tahu sih memang. Ya tapi nggak tahu, kita coba aja ya. Bisa bertanya, berarti saya tanya ya. Oh, pertanyaan saya simpel. Nggak, saya nanya tentang apapun itu. Kamu Islam, oke. Akidah wal manhaj kamu apa sebagai seorang Islam? Nah, bahasa Indonesia aja, bukan bahasa Arab saya. Islam aja bahasa Arab loh. Ya, bahasa Indonesia. Saya kan tinggal di Indonesia. Muslim aja kamu bilang saya Muslim. Muslim itu bahasa Arab loh, bukan bahasa Indonesia. Iya, pakai bahasa Indonesia aja coba. Aduh, puyeng. Ya Allah, dah ya bro, semangat membentur-benturkan tanah ya. Dah. Kamu bilang ketika, dengar nggak tadi teman-teman dia bilang bahwa naik-naik bilang saya Muslim. Oh, ngomong bahasa Indonesia. Kamu hipokrit, ngerti hipokrit ya? Ngerti nggak? Muslim aja itu bahasa Arab loh. Sejak kapan ada bahasa Indonesia Muslim? Nggak ada. Muslim itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Coba terjemahin sendiri. Muslim, berserah kepada Allah, kan gitu yang sering dibangga-banggakan. Tuh kok Muslim artinya apa? Muslim itu artinya berserah, kan gitu. Harusnya bilang, saya ini berserah gitu. Berserah sama apa? Nggak tahu, berserah sama hidup kayak berserah apa kayak gitu. Oh Tuhan, ampuni Tuhan. Ya ampun, untung udah keluar.
ya. Puyeng saya. Jadi maksud saya kalau full ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jo, sekali-kali debat sama Hesti Sinaga. Udah perempuan ini. Si blokir permanen. Enggak level gua. Riva Nandaraja udah malu, gua debat sama mereka malu. Kenapa? Mana ada debat ngutang, mana ada debat datanya entar sok. Kores. Lah, bro. Mohon maaf ya, yang sekelas mereka aja yang katanya singa Allah aja yang kayak gitu-gitu aja gue, lu udah nyaksin sendiri kan tuh Kores sampai sekarang emang utangnya dibayar, kagak, datanya kagak ada, ya jangan sampai gue tagih dia lupa, data yang mana ya Sep gue lupa, nggak mau, ya, dah lanjut ya guys ya, nggak mau bahas sesuatu yang nggak penting, bikin malu teman-teman Islam kalau memang membanggakan itu ya, gue sih malu kalau jadi kalian, kalau itu jadi representatif kalian ya. Naikin aku, request Fendi, DJ. Kamu nggak request ya? Oh, udah request. Shalom, user 7994035269902. Shalom. Selamat malam. Kepencet. Oh, kepencet. Udah, gue turunin ya. Tuhan berkati selalu, bro. Selamat malam. Shalom. Shalom. Selamat malam. Shalom, Fendi, DJ. Dari Islam atau dari Kristen? Islam, alhamdulillah Islam. Oh iya, silakan. Mau tanya bang, itu Yesus tuh nyembah Allah. Allah itu nyembah Yesus juga ya? Yesus memuliakan Bapa dan Bapa memuliakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Yes, what's the point? Iya, maksudnya nyembah sujud lah. Sujud kemana? Coba Allah ayatnya di mana? nyembah Yesus maksudnya. Ayatnya di gitu. mana? Ayatnya di mana? Lah banyak di ayat kamu itu, kita nggak usah Oke, bicara banyak. ayat. Kita ngomongin banyak berarti lebih dari satu. Saya minta satu aja. Dengerin saya Islam, dengerin saya ya. Jangan sok. Identitas. Aduh, ke identitas. Jadi jangan kebiasaan lompat-lompat deh. Kayak lu punya nabi, lompat sini, lompat sono, ya. Kau tuh loncat. Diskusi pelan-pelan. Lu bahas ini dulu satu, selesai baru bahas yang lain. Nih bahas Yesus nyembah aja belum selesai udah ke identitas. Mau ngomongin apa ya ngomongin gua? Lo berani nggak open cam nunjukin muka lo, identitas lo? Kocak lo, laki-laki. Kena kan lo? Udah, diskusi aja. Ya, nggak usah bahas identitas lo. Lu aja nggak berani open cam kok. Oke? Pendi, DJ apa sih lo? Kita lanjut ya. Kalau kamu ngomongin Yesus menyembah, kamu bilang banyak ayatnya. Ya udah, banyak lebih dari satu kan teman-teman? Sepakat gak? Banyak lebih dari satu. 2, 3, 4 nggak masalah. Saya minta satu aja. Silakan. Ayatnya di mana? Sebutkan langsung. Yesus menyembah di mana? Satu kan? Simpel kan? Saya minta satu loh. Satu. Banyak itu kan berarti lebih dari satu. Nah, saya cuma minta satu. Nah, gitu logikanya. Kamu bilang sama saya di bawah katanya kamu adu logika nih di kolom komentar. Saya sudah bilang ya. Saya bisa melihat. Jawab apa? dulu. Jawab apa? Allah kamu nyembah Yesus nggak? Saya sudah bilang kamu tuh manusia bukan sih? Apa ini sejenis demit? Yang ngomong tadi Yesus menyembah ayatnya banyak itu lu. Gue udah bilang ya berkali-kali Islam. Kalau ngomong, dipikir dulu di otak, diproses, baru ngomong. Jangan belakangan. Makanya sering di mute tuh harusnya berterima kasih sama Joseph, punya banyak waktu buat mikir. Di mana-mana orang yang melakukan klaim, orang yang melakukan narasi premis yang disertai klaim, itu yang membuktikan. Kamu kan yang mengklaim, ada kok ayatnya banyak. Yesus nyembah Allah. Dari tadi kita denger loh, makanya saya minta satu ayatnya di mana. Kalau sudah tahu ayatnya kita bisa bahas, ngerti Islam. Runutannya jadinya jelas. Oh, ini di ayat, misalkan di ayat Yohanes 50, ayat 21. Yesus nyembah Allah. Wah, ini gimana jelasnya? Kan jadi kita tahu, oh ini di ayat ini sedang gitu loh Islam. Ngerti. Gimana? Gue mau jawab kalau ayatnya kagak ada. Silakan. Jawab dulu. Gue turun deh Jamet. Nih gue ngomong macem-macem tentang lu punya nabi, lu punya ajaran. Gue bilang, itu ada di Al-Quran lu pasti ngotot sama gue, di mana ayatnya, di mana surahnya Joseph kayak tadi yang di awal. Yang siapa tuh?
yang surah Yasin, innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya kan? Gue kan diminta ayatnya, mana ayat? Coba kalau gue kayak dia. Udah jadi DPO, gue digedor-gedor. Bani geruduk. Bisa jawab juga. Jamet loh, berisik. Gak ngerti. Pola pikirnya tuh bingung, saya kebolak-balik. Bisa nggak teman-teman Islam kalau berbicara itu ini ya, yang benar gitu. Maksudnya runut. Jadi kita enak diskusi. Saya pikir teman-teman yang di bawah pun akan betah nontonnya tuh enak gitu. Oh, ini walaupun dalam Islam, dari Islam gitu ya, dari keyakinan di luar daripada Kristen, ketika bertanya, ketika memang nantangin debat, memang nantangin mau mematahkan atau adu argumentasi. Oh, ini ada dalilnya. Oh ya, kita enak, kita jadi dapat sesuatu yang baru. Ini kalau misalnya nggak ada kan kita bingung mau dapat apa ya. Gitu. Mau dapat apa? Bingung kan? Apakah Tuhan Kristus sama dengan Tuhan Yotewa? Khalid, kamu kan banyak bacot ya di kolom komentar sama di live saya. Kamu naik deh coba sekali-kali. Saya pengen tahu. Coba diskusi sama Syekh Uthman. Uthman siapa? Uthman bin Affan. Udah meninggal. Innalillahi. Uthman siapa? Dia bawa Mazmur coba. Mazmur itu perjanjian lama. Ditulis sama Raja Daud. Mazmur 5 ayat 8 lu bawa pertanyaannya Yesus nyembah Allah. Islam yang kayak gini yang gue adepin nih guys. Yang kayak gini yang gue adepin. Yang kayak gini yang saya hadapin coba. Ini anak sekolah minggu juga ketawa. Mazmur dibilang perkataan Yesus. Mazmur itu perjanjian lama, Raja Daud. Kalau kamu baca Mazmur 5 ayat 8, lo tahu nggak di situ? Kamu baca Mazmur 5 ayat 8 nih, saya ketawa sama kamu. Mazmur itu justru membicarakan tentang sang anak loh. Aduh, Mazmur perkataan Yesus. Islam ada aja ininya. Nih. Kelewatan Mazmur. Jauh banget Mazmurnya. Mazmur 100. Doa pada pagi hari. Jelas-jelas. Aduh. Mau tahu nggak yang dikutip apa? Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, aku masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Perkataan Raja Daud dibilang perkataan Yesus. Nih, kalau gua kebalikan nih, gua ngomongin mereka punya kitab, ya, gua pasti di-report, gua pasti dilaporin ya nggak? Islam. Bersyukur apa adanya lo naik dah, gua bikin malu lagi nih. Bisa naik, bisa jawab 3 pertanyaan dariku. Khalid, kamu berisik. Danu Pratama, lu juga berisik, cari viewer. Bagaimana gue gak nyari viewer, yang nyari viewer Ruqyah online. Di Kristen gak ada yang begitu sayangnya, gak ada yang caper ya. Ruqyah online. Gue udah undang naik tuh, orang gak mau naik. Tapi gak apa-apa, kita lanjut ya. Oh, ini gak bisa diundang nih. Kapan debat sama Nandar? Saya udah pernah, bosen dan malu debat sama orang yang, mohon maaf ya, nggak akademis. Cari di YouTube ada kok. Saya sudah pernah debat sama Nandar. Coba cari aja di YouTube ya. Terima kasih Joseph, terima kasih juga teman-teman yang telah mendukung dan mendoakan. Tuhan Yesus memberkati teman-teman yang mendukung, mendoakan, dan terus ya support lah intinya lah. Terima kasih teman-teman yang sudah tetap layar memberikan berkat lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih juga buat teman-teman ya. Cuma sekali doang lebih. 3 kali, 4 kali bro, titik. Gue gak tahu nih titik titik siapa. Shalom Geyan, shalom. Shalom Kak Joseph, panggil aku Gia. Oh Gia, oke Gia, silakan. Gini Kak, boleh tanya ya? Oke, boleh. Jadi aku itu dari Muslim. Cuman dari tahun 2019 itu
sudah terpanggil sama Roh Kudus untuk masuk ke Kristen. Oke. Nah, sekarang itu aku sudah ikut katekisasi dan Puji aku Tuhan. lagi belajar Alkitab dan baru sampai ke kitab Keluaran. Nah, ada satu pertanyaan nih Kak Joseph. Pertanyaannya adalah aku belum nyambung di Keluaran 3 ayat 1 sampai 22 itu soal sebutan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Itu saya belum paham kenapa ada Allah, ada sebutan Allah untuk Abraham, Ishak dan Yakub itu. Mohon penjelasannya Kak Joseph. Oke. Baik, jadi Keluaran 3 ya. Kita baca dulu ya. Iya. Kamu pasti bertanya lebih spesifik harusnya mengenai ayat di mana Allah mengatakan, tetapi dalam namaku Tuhan, aku belum menyatakan. Itu nggak? Tahu nggak di Keluaran 3 itu? Kan dikatakan di dalam Keluaran 3 ayat 6, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, gitu kan? Ya nggak? Nah, ini sebelumnya gini Kak Joseph, aku kebetulan lagi nggak di rumah, lagi nggak bawa Alkitab. Cuman ini pertanyaan itu sudah nyangkut dari kemarin gitu. Oh iya. Jadi Iya, coba jelasin dulu aja Kak, nanti saya bisa baca. Oke. Gini. Jadi Keluaran ya, nama ya, ketika Allah mengatakan memperkenalkan namanya ini ya, saya buka ini ya, capek pegel. Jadi ketika di dalam Keluaran 3, ketika Musa, ya itu kan berbicara Musa nih, saya lagi sambil buka nih. Ya kan? Musa, ya saya fokus ke yang kamu tanyakan mengenai nama Allah itu sendiri ya. Nama Allah itu sendiri. Nah, di dalam Keluaran 3, lebih spesifik di ayat 13, itu kan Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimanakah tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Nih Musa lagi nanya, nih gimana nih, ya kan bahasa frontalnya, gimana nih kalau misalnya orang Israel nanya sama saya, siapa nama Tuhan? Ya, siapa namanya? Ya kan gitu. Nah, Iya. lalu Keluaran 3 ayat 14, firman Allah. Kepencet. Stay fokus, kepencet. Iya. Keluaran 3 ayat 14 dijawab oleh Allah sendiri ya kan. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya kepadanya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Nih, dalam bahasa aslinya ya, yang dikatakan oleh Allah kepada Musa adalah bahasa Ibrani, Eyeh Asher Eyeh. Aku adalah aku. Perhatikan ya. Dengerin ya. Allah dalam perjanjian lama berbicara kepada Musa ketika ditanyakan siapakah namamu. Allah mengatakan aku adalah aku. Eyeh Asher Eyeh. Bahasa Ibrani. Bahasa Yunaninya Ego Eimi. Oke. Nah, ketika dikatakan aku adalah aku, Allah dalam perjanjian lama mengatakan ini, ya. Inilah yang dinyatakan oleh Yesus. Ya, yang dinyatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 8 ayat 58. Coba baca, teman-teman yang sekarang ada Alkitab, yang buka Alkitab. Memang dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Ayat berapa Kak? Yohanes 8 ayat 58. Itu perkataan Tuhan Yesus. Yang sama dalam Keluaran 3 ayat 14. Yohanes 8 ayat 58. Aku catat dulu. Ya, nggak apa-apa. Yesus ngomong begini dengan orang-orang Yahudi. Ya, ketika Yesus berbicara, Bapamu Abraham bersuka cita ketika melihat aku. Kemudian orang Yahudi bilang, umurmu belum sampai 50 dan kau telah mengatakan engkau telah melihat Abraham. Lalu Yesus menjawab apa? Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Memang dalam bahasa Indonesia kayaknya biasa. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Tapi kalau kamu baca dalam bahasa Ibrani atau dalam bahasa Yunani, ketika Yesus mengatakan, aku sudah ada, setelah dia mengatakan, sebelum Abraham, jadi, itu berbicara dalam bahasa Ibrani atau bahasa Yunani. Itu seperti yang dikatakan oleh Allah dalam perjanjian lama, dalam Keluaran 3 ayat 14. Eyeh Asher Ayeh, atau Ego Eimi, I am. Before Abraham was, I am. Bahasa Inggrisnya I am. Kalau dalam bahasa Ibrani,
eye asher eye. Yesus ngomong itu dalam Yohanes 8 ayat 58. Ya. Nah, tadi kan saya sempat bilang ya, ketika dalam perjanjian lama, sebentar. Ketika di dalam perjanjian lama, Tuhan belum menyatakan dirinya mengenai nama ini, ya. Di dalam Keluaran 6 ayat 2 juga, itu kesinambungannya. Di dalam Keluaran 6 ayat 2, Allah pun berkata begini. Tadi kan udah tuh jelas ya, dalam perjanjian baru penggenapannya Yesus yang mengatakan ego eimi, ISR eye. Silakan dibuktikan. Nah, ketika di dalam Keluaran 6 ayat 2, perhatikan teman-teman. Di dalam perjanjian lama. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dalam namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Ini perjanjian lama. Tetapi dalam namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, teman-teman, ya, Keluaran 6 ayat 2 ayat 3 ini, kalau teman-teman baca dalam perjanjian baru, perkataan Yesus sendiri dalam Injil Yohanes, nih, dia yang akan menyatakan, Yesus yang akan menyatakan. Di mana? Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Tuh, penggenapannya. Jadi ketika di dalam Keluaran 6 ayat 3, tetapi dalam namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Nah, Yesus yang kemudian menyatakan itu. Aku telah menyatakan namamu. Yohanes 17 ayat 6. Yohanes 1, 2 atau 3, Kak? Yohanes 17 ayat 6. Oh, Yohanes 17. Jadi maksud dari nama itu ego eimi, eye asher eye, itu dalam konteks orang Yahudi ketika Yesus ngomong itu. Orang Yahudi udah nggak asing dengan frasa itu. Karena memang hanya Allah saja, hanya Hashem saja yang dikatakan sebagai eye asher eye atau ego eimi tadi. Makanya nanti kalau kamu baca dalam kitab Wahyu, ini nih yang saya bilang konsistennya bagaimana Yesus menyatakan diri dari awal sampai selesai. Yesus ngomong ego eimi, aku yang sudah ada. Sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Kalau teman-teman baca lagi di kitab paling terakhir Alkitab, kitab Wahyu. Kalau teman-teman baca dalam Wahyu 1 ayat 8, Yesus menyatakan, menegaskan kembali bahwa dia ego eimi itu tadi. Di mana? Di dalam Wahyu 1 ayat 8 dikatakan, akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Itu ego eimi, itu eye asher eye. Yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Itu konsisten tuh. Dari perjanjian lama Allah berbicara kepada Musa, ya kan? Keluaran 3 ayat 14. Kemudian dalam perjanjian baru Yesus menyatakan Yohanes 8 ayat 58. Kemudian di dalam Yohanes 17 ayat 6. Kemudian di dalam kitab Wahyu 1 ayat 8. Ya, itu konsistennya. Nah, itulah nama yang dimaksud, ya. Bahwa Yesuslah yang menyatakan, dan dialah yang kemudian dikatakan sebagai ego eimi, eye asher eye itu sendiri. Begitu, Kak Gia. Oke, jadi poinnya nama Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub itu hanya apa, Kak Joseph? Maaf. Ya itu sudah terjawab, yang menyatakan itulah Yesus Kristus. Lah emang ya, Yesus nanti ngomong, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Nah, nanti kamu tanya, siapa Allah orang hidup? Ya, kamu baca dalam Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup. Itu sudah jelas. Oh, I see. Oke, paham. Jadi sudah nangkep ya. Dalam perjanjian, makanya kan dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 3. Setelah pada zaman dahulu, Ibrani 1 ayat 1, setelah pada zaman dahulu Allah berbicara kepada kita dengan perantaraan nenek moyang dan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan. Melalui dialah Allah menciptakan segala sesuatu. Memang dalam perjanjian lama Allah menyatakan dirinya melalui para nabi, tetapi belum menyatakan dengan namanya. Makanya Yesus yang kemudian baru menyatakan itu. Makanya Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu inti dari pernyataan diri Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi perantara kepada Bapa. Karena memang Sang Allah Bapa yang transenden itu tidak akan mampu tergapai oleh kita manusia tanpa melalui Yesus Kristus. Paham kan maksudnya? Lo orang Allah sendiri mengatakan dalam Keluaran 3 ayat 14,
Makanya kesinambungannya dengan Yohanes 14 ayat 6 ketika Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wong ketika Musa menanyakan namanya saja, mengatakan kok, ya kan? Tetapi dalam namaku Tuhan, aku belum menyatakan. Paham kan? Yohanes 17 ayat 6. Begitu. Siap. Makasih Kak Joseph penjelasannya. Terima kasih kembali. Tetap teguh dan setia di dalam Kristus ya. Tuhan Yesus mengasihi dan menyertai selalu ya. Amin Kak Joseph. Makasih ya. Terima kasih. Shalom. Suaranya Islam banget. Shalom. Suaranya kayak ukti-ukti beneran. Gue masih ngebayangin mungkin ini cuman ini ya visual imagination. Pakai cadar loh. Suaranya kayak orang pakai cadar, soalnya mirip. Gue nggak tahu ya bisa screening orang dari suara. Cuman ya itulah. Soalnya masih ada suara-suara yang kayak gitu. Ya kita lanjut ya. Kita nggak bisa lama-lama ya teman-teman ya. Saya nggak bisa lama mukanya. Kalau teman-teman bisa lama-lama di TikTok ya. Kalau saya nggak bisa karena mau istirahat. Besok masih ada kegiatan pagi-pagi ya. Begitu. Kita lanjut ya. Inilah makanya saya bilang kan yang orang-orang yang tidak penting itu wasting time itu maksud saya seperti ini. Jadi yang penting-penting jadinya kegeser sama yang yang penting-penting jadi kegeser yang sama yang nggak penting terlibat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika berbicara dalam perjanjian lama, kepenuhannya di dalam perjanjian baru itu bermakna bahwa yang dinubuatkan oleh para nabi yang dinyatakan, kemudian yang itulah yang dimaksud dengan teofani ya kan. Makanya kita bisa mengenal apa itu teofani ya kan. Kemudian kita juga mengenal apa itu tipologi. Nah itulah teman-teman yang Kristen harus banyak-banyak belajar ya. Jadi jangan mau terkelabui dengan iman sebelah gitu. Jadi makanya ketika Yesus mengatakan akulah jalan dan kebenaran hidup, Yesus cuma jalan, itu pemikiran yang sangat sempit. Tidak memahami bagaimana Alkitab, tidak memahami bagaimana perjanjian lama maupun perjanjian baru secara komprehensif. Ketika Tuhan Yesus menyatakan demikian, itu ada maksudnya. Termasuk ketika Tuhan Yesus menyatakan, aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Yohanes 5:30 ya kan, yang sering dikutip. Wah Yesus gak bisa ngapa-ngapain. Kamu baca seterusnya. Melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu kan sejalan dengan Yohanes 5 ayat 19. Sebab apa yang dikerjakan oleh Bapa dikerjakan juga oleh anak. Anak tidak mungkin mengerjakan jikalau Bapa tidak mengerjakannya. Kenapa Yesus ngomong kayak gini? Ini bukan soal ngomong kerjain sesuatu yang kemudian harus kerja kelompok. No, ini perspektif orang Yahudi mengenai dui ganda saksi. Ini ada dalam hukum misfot. Makanya Yesus membawa kesaksian. Ketika berbicara mengenai kesaksian, dui ganda saksi, teman-teman harus membaca dalam perjanjian lama dalam kitab ulangan. Makanya itu yang menjadi prinsip hukum peradilan internasional. Unus testis, saya lupa apa lagi itu. Pokoknya kesaksian satu orang itu tidak dapat disangsikan. Makanya kesaksian itu harus lebih dari 2 dan 3. Nah itu Yesus lagi ngomongin tentang kesaksian kok. Makanya dia bilang, aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Untuk menunjukkan bahwa kedatangannya juga merupakan kehendak Sang Bapa. Nanti pun Roh Kudus akan menyertai ketika berbicara mengenai kesaksian dari Roh Kudus. Makanya nanti ketika teman-teman membaca itu semua, tak asing dengan Yohanes, Injil Yohanes ketika Yesus dibaptis. Terdengarlah suara dari langit, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu kan sudah penggambaran kesaksian dari Bapa dan Roh Kudus mengenai Sang Firman yang menjadi manusia, Sang Putra Tunggal Allah yang menjadi manusia. Begitu. Makanya ketika Yesus bilang, aku tidak berbuat apapun, jangan seolah-olah Yesus nggak bisa berbuat. Kamu baca ayat 1 perikop Yohanes 5 ayat 19-30 itu berbicara mengenai dui ganda saksi. Itu yang tidak mengerti di dalam Islam. Makanya saya bingung ketika mereka mengatakan menyempurnakan hukum Taurat. Itu termasuk hukum Taurat. Itu termasuk misfot dalam Yahudi. Ya. Jadi itu berbicara dui ganda saksi. Bagaimana kesaksian Sang Firman ditegaskan melalui Bapa dan juga Roh Kudus. Itu ya. Oke, gue lanjut aja. Makasih teman-teman yang sudah memberikan tap-tap layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.